sih kita memuja Nabi gitu, sangat mengagungkan Nabi. Memuja Memuja kan? Apa sih namanya? Memuja itu apa? Kayak salawat Nabi, kayak semua tentang Nabi, kayak Nabi. Oke. Tapi yang mana dulu nih jawaban pertanyaan berondongan begini? Semuanya. Yang mana dulu? Tentang Islam dulu deh. Iya, yang tadi ditanya Nabi, Ka'bah, Nabi. sholawat, yang mana dulu? Yang mana ya? Sholawat dulu ya, yang gampang ya, biar Iya. nyambung ya. Kenapa kita perlu sholawat kepada Salawat Nabi? sama Nabi. Kenapa kita perlu sholawat? Kenapa harus lewat Nabi gitu kan? Bisa langsung ke Tuhan gitu kan salawat ya. Sholawat itu tahu nggak apa? Memuji. Memuji. Oke, terus apa lagi? Gak tahu, katanya minta doa lewat Nabi jadi biar nyampe. Bukan, itu mah bukan sholawat. Kalau Apa doa itu lewat namanya? Nabi. Yang bersholawat itu siapa? Kita, Kita. Selain kita? Nabi. Hah? Nabi Nabi. Terus? Nabi bersholawat kepada siapa? sama Tuhan. Ya guys. Kok Nabi sholawat kepada Tuhan gimana sih? Sholawat itu tahu nggak sholawat artinya apa? Belum. Mendoakan supaya selamat. Ya, kita manusia yang bersholawat untuk Nabi, itu kita sedang berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bukan kita berdoa kepada Nabi, bukan. Aku pikir kayak kita berdoa tapi salawat Nabi jadi perantaranya Nabi ke Bukan. Tuhan gitu kan, Bukan. bisa langsung ke Tuhan. Bukan. Oh, Pernah dengar nggak Hosana anak Daud? ya itu yang kemarin dibahas. Ya, Hosana anak Daud itu juga orang berdoa supaya Yesus yang dianggap anak Daud diselamatkan. Sama fungsinya. Iya, iya. Nah, kalau sholawat di dalam Islam itu artinya bisa tiga, tergantung siapa yang melakukan. Manusia bersolawat untuk Nabi atau atas Nabi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau kita bersolawat untuk Nabi, itu kita juga akan mendapat kebaikan gitu. Itu kalau manusia yang bersolawat. Kalau malaikat yang bersolawat kurang lebih sama. Malaikat juga berdoa supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau Allah sendiri juga bersolawat nggak atas Nabi? Bersolawat. Allah Subhanahu Wa Taala ternyata juga bersolawat atas Nabi gitu. Tetapi kalau manusia dan malaikat berdoa, artinya berdoa kepada Allah. Nah, terus kalau Allah bersolawat atas Nabi, Allah berdoa kepada siapa? Iya. Bukan begitu. Kalau Allah yang bersolawat itu artinya Allah sedang merahmati, memuji gitu untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah yang berdoa, enggak ya. Ini udah mulai. Mulai kemana? Udah dari tadi juga udah. Mulai ya? Udah dari tadi. Nah, artinya begitu. Ya, jadi sholawat bukan berarti kita berdoa kepada Nabi, bukan. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi, bukan begitu. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Itu gunanya kita bersolawat bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Ya, kita bersolawat untuk Nabi artinya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, tapi kita nanti akan dibalas dengan keselamatan dan kesejahteraan buat kita juga gitu. Sama seperti orang-orang bangsa Israel pada waktu berdoa Hosana anak Daud untuk Yesus. Itu sama sebenarnya. Hosana itu artinya juga minta untuk diselamatkan. Tuh, ya. Apalagi tadi Ka'bah. Ka'bah. Kalau di dalam tradisi Islam, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Orang Islam kalau sholat kan menghadap ke Ka'bah. Orang di luar Islam sering ngomong orang Islam nyembah batu kata gitu kan, karena sujud menghadap ke batu gitu. Bukan berarti kalau kita sujud menghadap batu terus kita nyembah batunya, enggak, itu salah. Orang-orang Rabi Yahudi aja tahu bahwa orang Islam tidak menyembah batu tapi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita arahnya kepada kepada Ka'bah sebagai kiblat? Kiblat itu arah ya, arah. Itu artinya bukan berarti kita nyembah batunya atau nyembah Ka'bahnya, tetapi itu hanya arah persatuan gitu. Supaya semua umat Islam arah menyembahnya itu sama. Pusatnya. Bukan berarti Ka'bah ini jadi Tuhan, enggak. Bukan berarti orang Islam nyembah Ka'bah, enggak. Tetapi itu hanya arah sebagai kiblat gitu. Orang Yahudi punya nggak kiblat? Punya. Bait suci yang di Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis. Sebelum umat Islam sujud mengarah ke Ka'bah, sebelumnya dulu umat Islam
waktu Nabi masih hidup itu pernah sujud mengarah kepada Baitul Maqdis, Bait Suci. Pernah. Jadi pernah ganti nih kiblatnya gitu. Dari Baitul Maqdis di Yerusalem pernah terus ganti ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Itu kenapa ganti? Itu ya karena supaya apa ya? Boleh dikatakan Nabi itu kepengen supaya apa? Dibedakan gitulah, supaya nggak dianggap kita mau nyamain orang Yahudi gitulah. Gitu. Ya. Jadi Allah mengizinkan, ya sudah. Sekarang kan Nabi sering berdoa waktu itu kan, kalau bisa pindah dong gitu, karena itu kan apa istilahnya yang dianggap sebagai tempat suci orang-orang Yahudi. Nabi sering berdoa minta pindahin. Akhirnya Allah kabulkan. Ya udah, mulai sekarang lu ngadep ke Ka'bah. Tapi bukan berarti nyembah Ka'bah, itu hanya arah persatuan. Nah, ciri-ciri agama yang monoteis, tahu ya monoteis ya? Satu. Yang hanya menyembah Tuhan yang satu, ciri-cirinya punya kiblat. Kristen kiblatnya kemana? Nggak punya kiblat. Nah, komen lagi. Ya, Jangan sedih. Jangan sedih. Nah, gitu ya. Jadi sujud menyembah ke arah Ka'bah, bukan berarti kita nyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya sebagai arah persatuan untuk umat Islam. Ya itu kan 24 jam kan? Iya, 24 jam. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalnya kita umat Islam nih lagi naik kendaraan, mau kendaraan darat, mau kendaraan laut, mau kendaraan udara, di atas kendaraan itu kita mau sholat nih, mau ngadep mana? Apa kita harus tetap ngadep Ka'bah? Kita lagi naik bus ngadep ke sono, Ka'bahnya di arahnya di belakang kita. Apa kita sholat harus ngadep sono? Dan bus ini belok-belok gitu? Atau pesawat juga mungkin belok-belok, atau kapal laut juga belok-belok? Enggak. Kalau orang yang sedang safar atau sedang melakukan perjalanan di atas kendaraan, dia boleh tidak menghadap Ka'bah, bebas, itu bebas. Silakan, Ka'bahnya di sono, kita lagi naik kapal laut ngadep sono, kita sholat ngadep sono nggak apa-apa. Gitu. Jadi bukan berarti menghadap ke Ka'bah itu terus menyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya arah. Gitu. Ya. Arah persatuan. Kalau Ka'bah disebut sama orang non-Islam sebagai Tuhan karena kita sujud menyembah ke arah Ka'bah, kalau Ka'bah itu Tuhan, boleh nggak diinjek-injek? Enggak. No, harusnya kan nggak boleh. Tapi buktinya Ka'bah diinjek-injek sama orang tuh. Ya kan kalau ganti kain untuk pembungkusnya itu yang hitam, kan orang harus injek-injek. Masa Tuhan diinjek-injek? Tapi isinya apa sih? Kosong. Oh, Kosong. Sebenarnya kosong. oh berarti itu bekas yang Nabi Ibrahim dulu bikin itu. Ditinggikan. Yang bikin di dalam tradisi Islam itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail hanya meninggikan gitu. Itu nanti nyambungnya dengan di Ka'bah di salah satu sudutnya itu kan ada batu Hajar Aswad. Nah iya itu, Ya kan? itu kali. Umat Islam kalau yang ke situ pasti pengen nyium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena memang Nabi dulu pernah mencium batu itu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah yang menghapus dosa itu batunya? Bukan. Kita sudah bersusah payah nih datang ke Masjidil Haram nih, ke Mekah. Bersusah payah. Mau yang dari Arab, mau yang dari negara Timur Tengah, mau yang dari Indonesia, mau yang dari Eropa atau Amerika. Udah susah payah untuk bisa haji atau sampai mencium batu Hajar Aswad. Susah payah kita diganjar dengan dosa kita dihapuskan gitu. Nah, yang menghapus dosa siapa? Apakah batu? Bukan. Allah Subhanahu wa taala tetap yang menghapus. Karena ada usaha gitu. Ada usaha, ada upaya, ada keinginan, ada kerinduan gitu lah. Dan umat Islam kan naik haji kan nggak wajib beberapa kali, wajibnya cuma sekali gitu. Dan itu pun kalau mampu gitu. Kalau mampu. Kalau mampu aja. Kalau nggak mampu nggak wajib. Tapi banyak kan umat Islam kan merindukan kan, ingin. Ya pasti pada kepengen dong, namanya seumur hidup sekali gitu kan. Pasti pada kepengen mengupayakan gitulah. Walaupun mungkin sampai ada yang jual tanah, ada yang apa, ya itu mungkin kurang tepat sebenarnya. Tetapi ya karena saking rindunya orang ke sana, saking pengennya, mereka berupaya sampai jauh-jauh ke sana, sampai bisa nyium batu. Kalau dianggap menghapus dosa, yang dihapus dosa adalah orang dan upayanya ini, dan yang menghapus dosa Allah Subhanahu wa taala, bukan batunya. Gitu.
Di Bible juga ada. Ada lagi. Oh, baca. Aduh, Ntar jangan sedih lagi. ada lagi. Nih, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 baca. Ayat 6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berarti dia batu. Ada batu bara yang disentuhkan ke bibir Nabi Yesaya dan dikatakan dosa Nabi Yesaya dihapus. Yang menghapus dosa apakah batu baranya, sepitnya, mesbahnya, atau serapimnya, atau Hashem Tuhan Yang Maha Esa? Siapa kira-kira? Tuhan. Nah gitu gambarannya kira-kira sama begitu. Nah jadi kalau orang-orang di luar Islam yang menuduh orang Islam cium batu karena batu itu bisa menghapus dosa, yang ngomong begitu awam. Berarti mereka juga buta Bible-nya sendiri gitu. Bahkan ada ya Yesaya 6. Sini saya bukan lagi. Ini lebih parah lagi nih. Jangan sedih. Yang kaget penonton. Ini masih awal-awal berarti. Apa? Masih awal-awal berarti. Bentar ya. Nabi Musa. Keluaran 29:37. Kurang lebih sama nih ayat 37 nih, Keluaran. Ayat 37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Mirip lah ya. Apa iya orang yang nyenggol mesbah itu kan batu. Orang yang nyenggol batu jadi kudus. Kudus berarti kan nggak ada dosanya. Yang bikin dia jadi kudus siapa? Apa batunya? Ya, dulu masih berpindah-pindah kan? Ya. Ya, dulu masih pindah-pindah. Gitu kan, ya. Paham ya? Jadi kalau orang Islam mencium batu Hajar Aswad itu hanya satu kerinduan lah. Sekarang kalau siapa? Kenny, orang tua masih ada semua belum? Masih ada semua. Misalnya Kenny keluar negeri, jauh misalnya, nggak pulang-pulang, bertahun-tahun nggak pulang. Kenny punya foto orang tuanya, kangen. Kalau Kenny cium batu itu, cium foto itu, apakah Kenny nyembah foto itu? Enggak. Kan enggak. Apakah foto itu menghapus dosa Kenny? Kan enggak juga. Karena Kenny rindu kepada orang tua kan. Cium-cium boleh dong. Iya. Cium fotonya aja supaya ngobatin rindu gitu. Boleh dong. Iya, kan pas di sana. Nah, kira-kira gitu. Ya. Terus apa lagi? Ka'bah, batu. Dulu katanya warnanya putih. Ya, ada hadis yang mengatakan batu itu dulu awalnya putih karena sering dicium sama manusia jadi hitam. Itu sawat gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Banyak dosa. Dosa. Iya. Bahkan malah ada yang apa ya? Kotoran lembu atau kotoran sapi itu bisa ada tulisannya bisa menghapus dosa, tapi artinya bukan begitu. Boleh dicari dulu ntar di mana ya. Bentar, mau cari Bible-nya. Keluaran kok Yesaya.
Oh bukan. Bentar. Jadi saya cuma pengen kasih gambaran bahwa tidak semua kalimat itu menggambarkan apa yang kita pikirkan gitu loh. Bisa aja maksudnya lain gitu. Perumpamaan. Iya. Contoh. Lupa saya catat mah. Kok bukan ya? Coba Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Ada kotorannya kan? Apa ya kotoran itu penghapus dosa? Yang menghapus dosa siapa? Apa kotorannya? Dibakar habis. Jadi penghapus dosa. Nah, yang menghapus dosa siapa? Kotoran lembunya atau Tuhan Yang Maha Esa? Kayak ritualnya aja kali. Nah itu. Jadi orang pada zaman itu memang disuruh melakukan korban hewan untuk semacam kayak menghapus dosa, menyucikan dosa. Tapi yang menghapus dosa apa kotoran sapinya? Ya bukanlah, ya pasti Tuhan lah. Gitu. Begitu juga dengan kita mencium batu Hajar Aswad, bukan batunya yang menghapus dosa kita, tapi Tuhannya gitu loh. Ya, paham ya? Paham. Terus apa lagi tadi? Nabi. Tentang kisah Nabi. Kisah Nabi ya. Sebentar. Kisah Nabi yang mana nih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berdasarkan sirah Nabawi ya, cerita kisah daripada Nabi Muhammad SAW itu, beliau lahir dari seorang ayah bernama Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ibunya bernama Aminah. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang memang bersama dengan sukunya mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mereka juga tahu yang namanya sunat, mereka juga tahu yang namanya Allah, tahu. Cuman memang belum ada risalah yang sampai kepada mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri dari kecil memang boleh dikatakan sudah menjadi anak yatim. Ya. Kemudian setelah beliau udah agak besar, beliau kan memang dibesarkan oleh pamannya, ya kan? Pamannya kan adalah Abu Thalib. Dibawa berdagang kemana-mana, sampai pernah berdagang dibawa ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan mereka mampir ke tempat sebuah kayak semacam biara, yang mana di situ ada pendetanya namanya pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini dia juga ahli kitab kalau boleh dikatakan ya. Ketika Abu Thalib datang diajak suruh masuk, tapi keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW waktu itu disuruh tunggu di luar. Pendeta Bukhairah ini nanya kepada Abu Thalib, itu siapa gitu? Itu anakku itu maksudnya keponakanku. Orang Arab kan ponakan sama anak tuh kadang masih disamain lah gitu. Dia bilang, kalian mau kemana? Mau ke Syam, mau dagang. Jangan bawa anak itu ke sana, bawa pulang gitu. Karena anak itu adalah yang disebut dengan nabi yang akan datang. Pendeta Bukhairah ini punya catatan-catatan atau gulungan-gulungan kitab yang ada menuliskan tanda-tanda nabi yang akan datang itu. Nah, tanda-tandanya apa? Setiap mereka jalan dinaungi awan, ya. Bahkan ada tanda di punggungnya. Jadi ketika dikonfirmasi sama pendeta Bukhairah itu disuruh pulang. Oke, itu kehidupan nabi yang dari kecil memang sudah dipersiapkan gitu loh. Bahkan ada juga hadis bahwa nabi dari kecil itu pernah dibelah ya, nih nggak tahu istilahnya literal atau kiasan, dibersihkan gitulah organnya. Terus kemudian setelah beliau mulai remaja, mulai dewasa, umur 25 menikah dengan seorang wanita saudagar, orang kaya. Menikah namanya Khadijah. Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW, umurnya beda 15 tahun. Nabi umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun. Janda kaya memang lah. Oke. Mereka menikah selama 25 tahun. Bahagia gitu, ya.
punya anak yang laki-laki meninggal. Setelah istrinya meninggal, barulah Nabi menikah lagi dengan wanita yang lain, kemudian menikah lagi dengan wanita lain, baru Nabi melakukan istilahnya memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Tetapi selama 25 tahun pertama tidak pernah poligami, hanya satu istrinya. 25 tahun kan perkawinan apa? Perak ya. Nah, terus pada waktu masih dalam pernikahan, Khadijah masih hidup, usia 40 tahun Nabi menerima wahyu Quran. Pada waktu itu sebelum menerima wahyu, Nabi itu memang sering menyendiri di gua. Di situ ada gua namanya Gua Hiro, ya. Itu di atasnya kota Mekah. Beliau sering menyendiri. Karena memang di kota Mekah itu orang-orang di situ tuh boleh dikatakan hidup hanya untuk duniawi lah gitu. Walaupun di situ ada situs Ka'bah, walaupun keluarga besarnya Nabi sebagai pengurus atau pengelola Ka'bah, tetapi di situ tuh sudah mulai ada yang namanya patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah gitu. Karena orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa menyembah patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Dari mana tuh patung-patung? Dari negeri Syam. Waktu itu ada orang Quraisy yang pergi ke sana, pulang bawa oleh-oleh patung, ditaruh di dekat Ka'bah, disembah sebagai istilahnya pengantara gitu. Nyusul yang lain gitu, sampai akhirnya ada 365 patung. Nabi menyendiri, akhirnya suatu malam pada malam Ramadan menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam di dalam gua. Namanya orang zaman dulu melihat sesuatu yang gaib, ya, melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu, pasti kan pada takut gitu loh. Disuruh suruh baca dari apa juga nggak ditulisin, baca dari apa yang dibaca juga nggak dijelasin awal gitu. Tetapi sampai dipeluk akhirnya baru tahu bahwa Nabi ternyata disuruh mengulang apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu ayat pertama yang diturunkan, Iqra gitu. Nah, setelah itu dia turun, menemui istrinya, ketakutan sampai menggigil, diselimutin dan segala macam, ditenangin, diceritain begini-begini. Istrinya masih yakin bahwa suaminya itu adalah orang baik. Jadi nggak mungkin dia istilahnya mendapat sesuatu yang tidak baik gitu. Dibawalah ke paman istrinya, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini memang orang Nasrani. Dia adalah disebut sebagai penulis Injil, tapi ini Injil yang bukan yang istilahnya yang kita kenal sebagai Injil yang kita pegang sekarang gitu, bukan. Mamanya istrinya ini ngomong, kamu ini adalah nabi yang memang akan datang. Yang menemui kamu itu adalah Namus. Namus itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang menemui Nabi Musa alaihissalam. Waraqah ini bilang, kalau saja nanti aku masih hidup ketika kamu sudah menyiarkan agama yang Islam ini, aku pasti akan membela kamu gitu. Tapi pamannya Nabi ini bertemu Nabi hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi baru menerima wahyu, kedua ketika berada di depan Ka'bah. Setelah itu Waraqah meninggal. Jadi Quran diturunkan selama kurang lebih hampir 23 tahun semenjak itu, ya. Nabi hidup di Mekah setelah menerima Quran itu, Nabi hidup di Mekah kurang lebih 13 tahun. Ayat-ayat yang turun pada zaman di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan akidah. Akidah itu teologi, ya, keyakinan. Setelah Nabi dikejar, mau dibunuh dan segala macam oleh orang-orang Quraisy, baru Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah juga itu melalui cerita yang cukup menegangkan gitu ya. Karena Nabi waktu itu ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar sampai bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang Quraisy sudah datang ke gua itu, sudah tinggal istilahnya mau menemukan Nabi, tapi di gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba yang tiba-tiba ada gitu loh. Kayak laba-laba tuh nggak boleh dibunuh katanya. Nah, ya nggak tahu. Terus akhirnya sampai nggak ketangkap. Akhirnya Nabi sampai selamat ke Madinah, hijrah. Ya. Di Madinah ayat-ayat Quran masih tetap turun, tapi kebanyakan ayat-ayat Quran yang turun itu pada zaman di Madinah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan urusan antara manusia. Ya. Jadi kalau di Mekah kebanyakan ayat yang turun adalah ayat-ayat yang urusannya dengan Allah atau hablum minallah 13 tahun. 13 tahun. Di Madinah 10 tahun itu ayat-ayat yang berurusan dengan hablum minanas,
interaksi manusia antar manusia, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan perdagangan dan semacamnya. Berapa kitab? Total semuanya ada 114 kitab. 114 kitab yang ada dalam Quran itu disusun setelah Nabi wafat, bukan pada zaman Nabi masih hidup. Ya. Jadi pada waktu setiap Nabi menerima ayat, Nabi selalu mengucapkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat para menulis. Kemudian tulisan-tulisan yang sudah diverifikasi itu disimpan oleh orang masing-masing. Ketika Nabi sudah wafat kira-kira tahun 632 Masehi, baru 2 tahun setelahnya, nggak sampai 2 tahun, disusun menjadi kitab atau buku gitu ya. Nabi lahir kurang lebih tahun 570 Masehi. Menerima wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun. Quran diturunkan kurang lebih 23 tahun. Jadi beliau wafat kurang lebih tahun 632 Masehi. Gitu ya. Nanti di situ diteruskan kan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman ini Quran dikodifikasi kedua kalinya. Ya, jadi kalau yang waktu pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar itu Quran disusun karena banyak penghafal Quran yang tewas dalam peperangan Yamaman. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini Quran disusun kedua kalinya karena banyak orang menyebut ayat Quran dengan bacaan yang berbeda-beda gitu. Akhirnya baru disusun ulang. Waktu itu ada perang di Azerbaijan. Setelah disusun yang kedua kalinya, Quran-Quran yang sudah berupa mushaf yang bacanya beda-beda itu semua dibakar supaya bacaannya sama, standar gitu lah. Ya, baru setelah Utsman bin Affan wafat diteruskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi perjalanan sang Nabi ini ya, selama beliau berusia kurang lebih 63 tahun itu, dari usia dia 40 tahun sampai 63 sampai dia wafat, yang dia sebarkan semuanya adalah ajaran yang hanya bertauhid. Beliau mengajak kepada umatnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau ajarin. Ya. Dan yang beliau ajarin itu juga itu sebenarnya meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya pernah diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi kalau Bani Israel menerima risalah-risalah Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan untuk khusus bangsa Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Ajarannya Nabi Muhammad SAW yang boleh dikatakan paling mengena buat saya juga nih, karena saya juga kan dulu kafir, itu seperti ini, bahwa orang Arab itu tidak lebih baik daripada orang non-Arab ya. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari antara mereka apanya? Takwanya. Takwa itu apa? Takwa itu orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gitu. Jadi mau orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, tidak ada dari mereka yang lebih baik dari kulitnya, tapi takwanya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Tidak ada diskriminasi, tidak ada rasis. Mau mata belok, mata sipit, mata picing misalnya gitu, itu tidak dilihat sebagai kelebihan atau kekurangan, tetapi yang dilihat adalah sebagai apa? Kelebihannya apa? Ketakwaannya. Oke. Nah, kalau di Islam juga diajarkan begini. Setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya sifat asal lah gitu lah. Fitrahnya adalah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ketika nanti bayi ini besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu kan karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai akhirnya dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi itu orang kembali ke fitrahnya. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW selama masa hidupnya dia di tanah Mekah dan Madinah, beliau kan selalu mengajak saudara-saudaranya sendiri, umatnya, kaumnya, sukunya, untuk apa? Hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung berhala yang tadinya berkeliling di Ka'bah sampai 365 patung itu akhirnya dihancurkan ketika Nabi dan 10.000 sahabatnya menduduki Ka'bah, menduduki Masjidil Haram. Orang-orang yang waktu itu masih belum mau menerima Islam dibunuh-bunuhin enggak? Enggak, dikasih pilihan,
Lu mau masuk Islam boleh tinggal di sini, nggak mau masuk Islam keluar gitu. Tapi nggak dibunuh-bunuhin gitu. Kecuali kalau memang orang yang melawan dengan senjata gitu. Jadi Islam pada intinya sebenarnya bukan memaksa orang untuk masuk Islam dengan senjata atau dengan todongan pedang di leher atau dengan todongan pistol di pelipis gitu, bukan. Tidak ada paksaan dalam Islam. Orang-orang yang non Islam selain di Mekah ya dan di Madinah, istilah mereka yang masih mau tinggal di negara Arab Saudi boleh nggak? Boleh. Tetapi ada hukum di dalam Islam, orang-orang yang istilahnya bukan Islam itu, yang masih mau tinggal di negara Islam itu mereka tinggal bayar jizyah. Jizyah itu kan semacam pajak lah. Tapi pajak itu lebih kecil daripada kewajiban orang Islam. Orang Islam kan bayar zakat, orang non Islam bayar jizyah kalau dia mau tinggal di situ. Jumlahnya lebih sedikit dari zakat dan yang bayar hanya laki-laki yang produktif. Orang tua nggak bayar, wanita nggak bayar, anak kecil nggak bayar. Dan orang-orang non-Islam yang tinggal di sebuah daerah Islam yang membayar jizyah itu mereka dilindungin sama orang-orang Islam dan nggak wajib ikut perang. Itu ajaran Islam gitu. Ada lagi bertanya? Ya kalau masalah hari akhir, malaikat, kitab mungkin udah tahu lah ya. Di Islam kita mempunyai rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam kita udah tahu bahwa setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Rukun imannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar. Takdir gitu. Takdir ada yang bisa dirubah nggak? Bisa. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang sudah mutlak. Orang tuanya dari mana? Sukunya? Orang tuanya asli mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi. Orang Makassar. Apa Kendari? Sulawesi Tengah. Apa tuh? Hah? Banggai. Oke. Bisa nggak? Kenny milih lahir untuk menjadi orang Sulawesi? Nggak bisa kan? Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Nggak bisa. Orang bule juga begitu. Orang negro juga begitu. Tidak ada orang yang bisa milih lahir untuk jadi orang suku ras tertentu, nggak bisa kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang bersuku-suku tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Kalau sampai ada perang dan segala macam itu perbuatan manusia sendiri. Itu. Tapi pesannya Allah Subhanahu wa taala ya untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Itu ajaran Islam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa berteman sama mereka, maksudnya tanpa mengganggu iman mereka. Tidak apa-apa. Kita mau berteman, kita mau bermuamalah. Bermuamalah itu artinya mungkin berdagang atau bekerja dengan orang-orang di luar Islam tidak masalah, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kita mengikuti mereka. Karena udah tahu yang benar. Iya, kita sudah paham Islam, kita harus bisa membatasi diri kita sendiri dengan akidah Islam. Gitu. Rick, ini kok warnanya biru, Rick? Apanya? Mic-nya? Masuk suaranya. Biru ya? Di situ biru apa enggak? Apa hijau? Aman. Bukan, ini nggak ada noise cancel yang kalau begini. Mas suaranya yang udah. Percaya padaku. Coba dipencet. Hijau. Nah, hijau. Nah, gitu. Hah? Malah jadi kecil. Masa? Iya. Balikin lagi. Dibilang ini suka ngomong gak jelas katanya. Itu biru ya. Salah kecil. Ini enak, bener. Iya. Udah, terserah kameramen ya. Nah, kira-kira Islam begitu. Di Islam kita tidak dilarang untuk berdagang atau bermuamalah dengan orang di luar Islam. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga akidah kita. Dan di Islam tidak ada yang namanya paksaan. Akidah itu apa? Akidah itu teologi, keyakinan. Itu akidah. Teologi. Ada Yes. bagian part-partnya nggak? Akidah. Part apa maksudnya? Saya ilmu akidah gitu nggak? Ada ilmunya khusus. lagi. Oh, ada. Bisa ini dibahas? Ya bisa. Ya, contohnya kayak gini. Contoh nih ya. Tuhan bisa jadi manusia nggak? Nah, itu akidah salah satunya. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala punya sifat mustahil nggak? Punya. Dia nggak mungkin jadi makhluk gitu. Itu juga akidah. Teologi Tadi aku ketuhanan tanya dia gitu lah. juga.
Mungkin nggak sih Tuhan tuh turun iseng gitu kan, Jadi manusia. jadi pengemis, jadi apa kan, kalau raja-raja zaman dulu dia merakyat gitu kan, buat lihat-lihat warganya. Mungkin nggak sih, dia bilang nggak mungkin. Sekarang apa perlunya Tuhan jadi manusia gitu? Emangnya dia nggak mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di alam semesta ini? Kan dia maha mengetahui kan, pasti kan? Iya. Maha benar nggak? Maha benar. Maha suci nggak? Maha suci. Maha pengampun nggak? Maha pengampun. Kalau dia maha pengampun, terus apa gunanya dia repot-repot jadi manusia untuk dalam tanda kutip bunuh diri ya? Bisa nggak saya katakan bunuh diri? Bisa, karena kan tindakannya menghilangkan nyawa sendiri. Dengan taunya dia bakal mati, dia tahu dia bakal mati. Berarti tindakannya bisa dianggap menghilangkan nyawa sendiri kan? Walaupun dengan motivasi untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan orang misalnya. Tapi kalau dia maha pengampun, perlu nggak dia jadi makhluk untuk mati bunuh diri menyelamatkan manusia? Nggak perlu. Kalau gini, kan saya pernah dengar pada saat Musa minta Tuhan datang, dia akan ngasih jamuan tuh. Nah, tapi kan nggak datang, Mau makan malam. bukan malam. Tapi pada saat Musa udah selesai, Musa udah tutup hari, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak datang? Nah, tapi Allah berkata, berfirman, saya datang dengan Dalam bentuk dalam pengemis. bentuk pengemis yang meminta makan. Itu di hadis apa di Quran? Di hadis ya? Saya kurang hafal juga, tapi kayaknya Di hadis itu mah. Di hadis. Bisa Ada ya? cerita kayak gitu. Kalau hadis itu kita harus cek dulu sahih nggak gitu. Oke. Kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala turun menyamar menjadi pengemis, sudah dipastikan itu nggak benar. Iya, katanya Musa meminta, Tuhan tolong aku adalah hambamu, tolong datang untuk makan malam bersamaku. Dia udah siapin jamuan, dia nunggu, ternyata datangnya pengemis. Dia datang minta makan, nanti aku kasih ya, karena aku lagi nunggu tamu besar, nanti kamu datang lagi. Hadis itu bertentangan dengan ayat Quran. Kenapa? Karena di Quran Musa minta supaya bisa melihat Tuhan. Tuhan baru menunjukkan istilahnya apa, kuasanya saja. Gunung sudah hancur, Musa pingsan. Itu gimana cerita bisa jadi pengemis gitu? Ya, Iya, itu aku berarti lupa bertentangan dengan Quran. Kalau sudah bertentangan dengan Quran, kita nggak boleh menerima hadis itu gitu. Bisa jadi hadis-hadis itu berasal dari orang-orang Israel atau disebut hadis Israiliyat gitu. Ada lagi hadis. Jadi hadis, kan banyak orang Yahudi juga masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka banyak membawa cerita-cerita yang berasal dari kitab mereka sebelumnya gitu loh. Itu yang disebut dengan hadis-hadis Israiliyat gitu. Sampai ada bukunya saya khusus gitu. Tapi itu hadis-hadisnya tidak semuanya bisa kita terima gitu. Buku hadis. Kebanyakan hadis palsu atau Israiliyat gitu. Ada kok saya bukunya. Kemana ya? Ya intinya begitulah. Jadi yang syarat sebuah hadis bisa diterima itu dia tidak boleh bertentangan dengan Quran pertama kali. Kedua, dia sanadnya dan perawinya harus sampai kepada Rasulullah. Itu baru bisa disebut sahih gitu. Kalau di antara perawi itu walaupun dianggap sampai kepada Rasulullah, tapi di antara orang-orang yang menceritakan itu ada yang tidak alim, misalnya pernah berbohong aja, nggak usah bohong sama manusia deh, membohongi binatang aja. Contoh misalnya manggil binatang gitu ya, mau ngasih makan gitu, ternyata di tangannya nggak ada makanan, kan bohong berarti kan. Hadis yang dibawakan oleh dia tuh derajatnya langsung turun. Kalau tadinya sahih turun jadi hasan gitu. Tahunya gimana? Ya, ada kitab-kitab yang membahas tentang perawi-perawi itu. Jadi ada kitab-kitabnya yang sampai menceritakan orang ini gimana gitu. Dulu pernah bohong nggak, alim nggak, keturunan siapa gitu. Itu ada ilmunya. Nggak seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tidak diketahui siapa yang nulis dan tidak jelas apakah nyampe ke Yesus apa enggak gitu. Bedanya di situ. Waktunya udah jauh. Jauh. Dan kalau di hadis itu syarat utamanya tidak boleh bertentangan dengan Quran. Makanya ada HS, HR, itu hadis Hadis riwayat, hadis riwayat, hadis sahih. Nah, hadis sahih.
Sahih. hadis sahih atau hadis riwayat gitu. Itu sama. Sebenarnya sama kurang lebih. Tapi tinggal tergantung di kitab siapa, Bukhari, Muslim, Tirmizi. Itu kitab-kitab itu yang memang sudah umum diterima oleh kalangan Islam gitu. Oke. Jadi tidak semua hadis bisa diterima. Pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Itu hadis bukan? Hadis. Hadis. Sahih bukan? Enggak. Enggak sahih. Walaupun enggak sahih, tapi kan kedengarannya baik gitu kan. Itu enggak sahih. Itu boleh dikatakan hadis palsu. Iya, tapi kan ajarannya baik gitu loh. Iya, ajarannya kan baik. Iya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Pernah dengar? Itu juga hadis. Tapi bukan hadis sahih gitu. Kan kasihan gitu ilmu dituntut-tuntut gitu. Selama ini kita bilang surga di telapak kaki ibu, berarti itu hadis. Iya, berasal dari kalangan Islam. Karena di Islam, Kayak itu. karena di Islam memang Islam mengajarkan anak harus benar-benar menghormati orang tua, terutama ibu. Iya. Ya, ada hadis kalau nggak salah yang seorang sahabat menanyakan pada Nabi, siapa yang harus kita hormati antara ayah dan ibu? Nabi menjawab ibu. Oke, setelah ibu siapa? Ibu lagi. Setelah ibu lagi sampai 3 kali, baru ayah. Baru ayah. Berarti satu ayah bukan dengan 3 istri, bukan, ibunya 1. Tapi kita tetap menghargai ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Karena ibu yang mengandung dan melahirkan kita gitu. Mungkin dari situ ya, mungkin sampai ada perkataan surga di bawah telapak kaki ibu. Mungkin, tapi ternyata itu bukan hadis yang sahih gitu. Tuh, kita juga orang Kristen memakai itu. Ngambil dari Hadis Islam. ya. Aku baru tahu. Ngambil dari Islam. Jangan sedih. Gak sedih lah. Harusnya udah nggak boleh sedih. Iya. Udah aman. Kemarin gimana? Setelah yang dari ketemu dengan Billy di sini, pulang terus gimana? Ngobrol sama mamanya atau gimana? Udah enggak sih, cuman chat. Oh, chat. Kan nggak di sini. Oh, mama di mana? Di Sulawesi. Makassar ya. Papa juga di sana. Iya. Oke, terus bilang apa? Udah ngechat. Tuhan tuh satu. Kalau Terus? Islam sama Advent nggak jauh beda kok, cuma beda di ketuhanan aja. Jadi maksudnya bukan berarti aku pindah agama gitu, jadi aku sama mamiku putus hubungannya. Enggak. Ya, kayak gitu. Iya. Karena di Islam juga ibu yang dimuliakan. Aku cuman bilang kayak gitu, belum dibalas. Oh, belum balas. Iya, videonya juga aku udah liatin, belum dibalas. Papanya? Apa? Papiku mah Apa? nggak tahu. Silakan gitu ya. Nggak tahu, papiku nanti aja Oh. belakangan. Soalnya aku lebih dekat sama papiku, jadi mungkin ngomongnya nanti lebih. Oh, malah lebih dekat ke papinya. Iya. Oh, oke. Maminya di sana sama papinya gereja apa? Papiku GPIB Mami sama dong. Advent. Kok beda? Jadi kalau orang minggu mereka misah gitu. Nggak Papinya gereja, GPIB. papiku nggak gereja. Oh, papinya nggak gereja. KTP Oh. mancing mania. Ada lagi yang mau ditanya soal Islam? Apa lagi ya? Pernah fitnah Islam, pernah dengar nggak? Fitnah Islam. Tentang apa? Dulu pernah nggak mendengar orang yang memfitnah Islam gitu, ayat-ayat Quran misalnya? Enggak sih. Kalau di Advent sih enggak sih. Sejauh aku memandang. Cie. Berarti belum dengar semua ya, Rik ya? Banyak orang-orang di luar Islam yang memfitnah Ada Islam Islamologi. melalui Quran. Cuman ada Islamologi di Advent, ada Islamologi. Cuman aku udah lupa. Nggak ingat apa yang diajarin dulu. Udah lama banget. Terus yang mau ditanya lagi apa kira-kira Apa lagi ya? di Islam? Sholat aku udah pernah sholat. Udah pernah sholat? Udah pernah pakai kerudung belum? Udah. Udah. Kemarin yang ke Sunda Kelapa pakai. Oh, pakai. Coba pakai tapi melorot. Oh, berarti tinggal belajar aja. Nanti ada yang ngajarin. Yang ceplosan aja. Kayak mama.
Cari yang kayak ricis. Nah, Advent kalau dibilang ngikutin Bible, di Bible kan juga sebenarnya harus berkerudung perempuannya. Iya. Pernah ngeliat nggak foto lukisan Maria ibunya Yesus nggak pakai kerudung? Enggak. Selalu pakai kan? Kenapa? Kenapa Kristen nggak pakai ya? Nah iya itu juga nggak ngerti. Belum tahu jawabannya. Udah dihapuskan kali. Kan udah dihapus yang kemarin-kemarin. Kalau dihapus, loh yang ngomong dihapuskan kan Paulus, tapi Paulus sendiri yang ngomong juga bahwa perempuan harus pakai kerudung. Kurban apa tuh dihapus. Kalau nggak pakai kerudung, Paulus bilang apa? Perempuan itu harus botakin rambutnya. Jadi Paulus nggak salah-salah amat loh sebenarnya. Dia juga yang ngomong bahwa perempuan harus pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung mendingan botak gitu. Dalam ada ininya kali, case-nya. Gini, kalau pendeta yang zaman sekarang bilang, kenapa orang Kristen nggak harus pakai kerudung? Karena itu fashion, dianggapnya gitu. Fashion itu berubah gitu. Atau enggak di apa? Kalau itu kan di Arab sana kan Panas. pasir, jadi harus pakai kerudung. Emang di Indonesia nggak panas? Panas juga sih. Oh, panas juga. Saya kan ada debu pasir, jadi bercadar. Kalau di Islam konsepnya bukan karena panas atau enggak. Kalau di Islam itu yang perempuan harus pakai kerudung, kenapa? Karena tubuh wanita itu semuanya aurat kecuali wajah dan tangan. Jadi itu yang harus ditutup. Tujuannya apa? Supaya satu ya, selain daripada untuk mudah dibedakan, juga untuk menghindari godaan dan fitnah. Ada nggak cowok ngeliat cewek dari belakang ngeliat rambutnya aja nafsu gitu? Ada nggak? Ada. Ada aja pas balik. Ada nggak cowok ngeliat cewek ngeliat betisnya aja udah nafsu gitu, udah horny gitu? Ada nggak? Ada. Ya. Itu memang fitrahnya cowok begitu. Makanya di Islam juga diajarin untuk cowok harus Nunduk. merendahkan pandangannya terhadap cewek. Itu ada ajaran. Gitu. Cowok aja yang tutup mata apa ya? Tapi kalau cowok kan nutup mata kan ada yang dibuka dikit begini gitu. Cowok yang tutup mata aja gimana? Nah, jadi memang sangat sangat dijaga ya, namanya resiko-resiko maksiat atau dosa itu sangat dijaga dalam Islam, maka sampai ada perintah begitu. Iya, aku takut gitu. Pelan-pelan boleh tapi ya. Kalau namanya orang baru masuk Islam itu justru malah tidak dianjurkan langsung drastis, harus step by step. Ya, step by step itu artinya ya sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Kalau keadaan memungkinkan ya ikutin syariat Islamnya. Kalau keadaannya belum memungkinkan ya dijalanin dulu gitu. Bukan berarti nggak wajib, tapi ya namanya untuk menjaga keislamannya dulu Kalau sebagai di rumah misal tiba-tiba aku pulang gitu kan kasihan orang tua kan kalau ngelihat Iya. itu boleh nggak? Tapi kan sekarang tinggal sendiri nggak sama orang tua kan? Iya. Kan berarti kan nggak ada yang melarang di rumah. Iya. Nah, Aduh. pelan-pelan. Iya. Ya, pelan-pelan. Tapi juga bukan berarti dihilangkan, tidak. Tetap harus dipelajarin, dibaca. Kenapa perempuan harus pakai hijab gitu atau penutup rambut? Dibaca. Itu ada di Quran. Dan itu bukan perintah Nabi, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang Islam mengaku beriman kepada kitab atau Quran, sedangkan di Quran ada perintah untuk menutup aurat, terus nggak ngejalanin, berarti kan nggak ngikutin perintah Allah gitu. Itu aja sebenarnya, simple. Nanti ada perempuan yang bilang, aduh ntar dulu belum dapat hidayah, belum ada panggilan hati gitu. Iya. Lah kan hati bukan aurat. Iya kan kayak gitu. Ya jangan setengah-setengah kalau memang udah mau menjadi muslim gitu maksudnya. Ada juga kok yang ditutup cuma hijab hati. Hijab hati, kan hati bukan aurat. Benerin hati dulu katanya. Bukan benerin hati, harusnya tinggal baca ayat Quran, itu perintah siapa gitu. Kan perintah Allah adalah perintah yang paling tinggi, Iya. jauh di atas. Itu wajib. Iya, jauh di atas perintah manusia gitu. Ada lagi mau tanya? Nabi udah.
Sholat udah. Sholat, Puasa puasa, udah. ya tahu. Tahu lah. Zakat Zakat udah tahu. 2,5. Udah tahu. Zakat itu sama aja kayak perpuluhan nggak sih? Boleh dikatakan begitu, mirip-mirip Sebenarnya, konsepnya, iya. tapi pelaksanaannya Banyak atau yang tekniknya melenceng kalau di. itu ada perbedaan. Oke. Tekniknya aja yang berbeda. Di Islam ada nggak yang zakat 10%? Ada, untuk profesi tertentu gitu. Tidak untuk semua orang. Untuk profesi tertentu ada yang 5%, ada yang 10% gitu. Kalau berkurban itu, kalau kita belum mampu, Nggak apa-apa, nggak wajib. Nggak wajib, kan yang wajib tadi cuma 5 syariatnya. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di sini kan nggak ada kurban. tapi kalau mampu, Kalau mampu ya jangan malu-maluin gitu. Maksudnya gini loh, jangan kita mampu dalam setahun beli rokok sekian puluh juta, tapi kurban nggak mampu gitu. Paham nggak maksudnya? sehari bisa ya. Nah, orang bisa beli rokok sehari berapa misalnya? 50.000. Coba 50.000 kali 365 hari berapa? Bener? Bener, Rik? Bisa dah Oh. dapat sapi. Nah, jadi maksudnya jangan kita mampu mengeluarkan beli rokok tapi kita nggak mampu berkorban gitu. Kurban. Duh, kena deh yang rokok deh. Mohon maaf ya, nggak sengaja ya, mohon maaf ya. Dengar tuh yang sobat-sobat. Kecuali kalau rokoknya minta gitu ya. Nyindir lagi ya. Kena lagi deh. modal paru-paru. Modal baru-baru. Kalau orang pasar bilang modal congor gitu ya. Cuma modal paru-paru katanya. Oke, Ada lagi mau tanya? udah. Kalau misalnya ini kan Nabi itu kan anaknya yang laki-laki meninggal kan, tinggal anak yang cewek kan. Apakah itu ada kekhususan atau keistimewaan untuk keturunan dari keturunan kedua, ketiga, ke bawah sampai ke bawah sampai Nabi. sekarang? Apa itu masih ada keistimewaannya atau hanya cuma sekedar gelar-gelar saja? Dari mana asalnya? Oke, kalau yang namanya orang yang punya darah Nabi, ya otomatis dia adalah sebagai keluarga Nabi ya. Ya boleh-boleh saja kita hormati ya. Tetapi kembali kepada khutbahnya Nabi. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Boleh nggak kalau ini saya aplikasikan kepada keluarga Nabi tidak lebih baik daripada bukan keluarga Nabi? Bukan keluarga Nabi tidak lebih baik juga daripada keluarga Nabi. Yang lebih baik dari antara mereka apanya? Ya tetap takwanya. Itu aja. Kita tidak hanya harus menghormati keluarga Nabi. Yang kita harus hormati adalah semua manusia. Mau keluarga Nabi atau bukan, mau muslim atau bukan, tetap harus kita hormatin kok. Jadi ya jangan kita patokan kepada kalau khusus keluarga Nabi harus kita kultuskan. Nggak boleh. Nabi aja kita nggak boleh kultuskan, apalagi keluarganya gitu. Nabi aja kan nggak mau dikultuskan. Itu di bagian mana sih, saya pernah dengar gitu kan, saya lupa di apa di hadis yang Nabi itu berkata Jangan gambar. jangan gambar saya sama jangan naik-naikin nama Ya, saya. ya itu adalah kekhawatiran Nabi jangan sampai umatnya seperti umat sebelumnya yang sampai akhirnya menuhankan manusia gitu. Siapa itu? Siapa tuh? Nggak tahu tuh. Dia. Siapa tuh? Ngomong apa-apa, kenanya siapa itu? Ya itu makanya sampai nggak boleh digambar, apalagi sampai bikin patung. Karena itu orang dengan melihat gambar, mungkin gini, kalau Nabi masih hidup, masih ada pengikut ini jelas karena nabinya masih hidup, dikasih tahu Tuhan Allah SWT misalnya Sang Pencipta, nyembah hanya Dia saja. Pengikut yang masih bisa ngeliat Nabi jelas. Tapi ketika Nabi ini nggak ada, pengikut ini sudah nggak ada, nanti generasi berikutnya, kan mereka mungkin informasinya sudah ada yang terdistorsi gitu, ya kan? Nanti ada pengikutnya untuk mengenang dia pakai gambar, dia pakai patung. Lama-lama pengikut yang dari sesudahnya bukannya malah mengingat tapi hanya langsung menyembah. Itu yang banyak terjadi di agama-agama yang lain. Agama yang
Iya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam. Ada nggak semuanya menyembah patung? Kan nggak ada. Semuanya kan memberitahu pesan, bahkan di dalam Bible pun semuanya memberi pesan apa? Tuhan hanya satu. La ilaha illallah. Pesannya sama semua kan? Baca di Bible juga sama, di Quran juga sama. Jadi satu. Nabinya banyak, pesannya sama, Pesannya cuma satu. Gitu. Bukan setiap nabi membawa pesan yang beda-beda. Begitu juga Nabi Isa atau Yesus di situ. Ditanya, apa hukum terutama? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan la ilaha illallah. Kita yang salah tafsir. Kita salah memahami. Makanya di dalam Quran itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel, ya, membenarkan. Tetapi apakah kitab yang diberikan itu adalah yang Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Nanti dulu gitu ya, kita harus belajar. Yang kedua, Quran fungsinya sebagai